Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan pembuatan pengganti energi listrik menggunakan baterai koin dengan penerapan konsep sel volta. Saya Aditya Gevira Fenasari, kelas 12 MIPA 4, absen 1. Saya Alisa Larasati, absen 2. Saya Zuma Surya, absen 11. Saya Giskana Sinita, absen 16. Saya Naila Azahra, absen 22. Saya Sapina Alita, absen 28. Energi listrik pada saat ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya pada kota-kota besar di Indonesia. Mulai dari mesin-mesin yang digunakan pada pabrik sampai kepada hal kecil seperti pengisian daya pada telepon genggam. Pembangkit yang mendominasi adalah PLTU, PLTGU, dan PLTG. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangkit listrik yang terpasang di Indonesia didominasi oleh bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil hanya bisa digunakan selama 200 tahun dengan rincian batu bara hanya bisa digunakan hingga 83 tahun ke depan, minyak bumi hanya bisa digunakan hingga 9,5 tahun ke depan, dan gas alam hanya bisa digunakan hingga 19,5 tahun ke depan. Selain itu, kapasitas terpasang PLTU dipasok oleh batu bara. Padahal gas CO2 yang dihasilkan dari hasil pembakaran batu bara akan menimbulkan efek rumah kaca. Akibatnya, suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, pembakaran batu bara harus dikurangi, yang artinya pembangkit listrik yang menggunakan batu bara harus dihentikan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimalisir penggunaan. Namun, kita juga dapat membuat energi listrik sendiri dengan menggunakan konsep dasar sel volta. Berdasarkan konsep dasar sel volta berikut, terdapat dua logam, yaitu logam anoda dan logam katoda, yang terendam oleh zat-zat elektrolit dan dihubungkan dengan kabel menuju lampu atau voltmeter. Juga terdapat jembatan garam menghubungkan dua zat elektrolit untuk menyeimbangkan kation dan anion. Logam yang bertindak sebagai anoda akan mengalami oksidasi sehingga unsur logam akan teroksidasi menjadi ion plus dan logam akan mengalami korosi, sedangkan elektronnya mengalir melewati kabel menuju logam katode. Pada logam katode, logam akan tereduksi sehingga dapat menarik ion-ion logam berat yang mengakibatkan adanya endapan di sekitar logam. Berikut adalah alat bahan percobaan kami. Pertama, lipat selembar tisu menjadi 8 bagian berbentuk persegi. Lalu, ambil sebuah koin dan letakkan di atas tisu. Kemudian, gunting tisu sesuai pola bentuk koin tersebut. Lalu, pisahkan pola tisu yang telah terpotong menjadi 8 lembar, kemudian sisihkan. Lalu ambillah sebuah wadah dan tuangkan cuka kurang lebih sebanyak 20 ml, kemudian tambahkan garam secukupnya. Setelah itu rendamlah tisu yang telah dipotong ke dalam larutan cuka dan garam hingga meresap. Siapkan alas dan susunlah 8 buah koin aluminium yang telah disiapkan. Ambil selembar tisu yang telah dibasahi oleh larutan dan letakkan di atas setiap koin. Kemudian ambil 8 buah koin tembaga dan letakkan di atas tumpukan tisu dan koin aluminium. Susunlah setiap tumpukan vertikal menjadi bentuk menara. Setelah itu, ambil sebuah lampu yang telah dirangkai dengan kabelnya, letakkan kabel yang terhubung dengan kaki positif lampu ke koin tembaga dan kabel yang terhubung pada kaki negatif lampu ke koin aluminium yang berada di bagian dasar. Setelah itu, lampu akan otomatis menyala. Untuk membuat lampu tetap menyala, tekatkan perekat pada sebuah kabel pada koin. Dari percobaan dapat kita ketahui bahwa lampu akan menyala karena terdapat arus listrik yang berasal dari elektron yang terus mengalir. Pada praktikum ini, koin tembaga berperan sebagai kation, koin aluminium sebagai anion, dan tisu yang dibasahi cuka dan garam sebagai elektrolit. Ketika dihubungkan ke kabel, koin aluminium akan mengalami oksidasi dan koin tembaga akan mengalami reduksi. Pada koin aluminium, unsur Al akan teroksidasi menjadi ion Al3+ dan 3 elektron. Sedangkan pada koin tembaga, koin akan mengalami reduksi di mana ion Cu2+ bersama 2 elektron tereduksi menjadi unsur Cu. Kedua persamaan reaksi ini terjadi dalam sebuah reaksi, yaitu reaksi redoks. 2Al plus 3Cu2+ menjadi 2Al3+ plus 3Cu.
Dari praktikum ini dapat diketahui bahwa baterai koin dapat menghasilkan listrik. Melalui penggunaan konsep dasar sel volta, terjadi reaksi redoks, oksidasi, dan reduksi pada kedua logam, sehingga menyebabkan terjadinya aliran elektron yang menghasilkan arus listrik. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.